Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang usul fiqh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua dalam kitab itu. Bisa Anda buka pada halaman 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Bab yang kedua tentang hukum-hukum syariah. Ta'riful hukum. Apa definisi hukum? Hukum adalah apa? Al-hukmu lughatan isbatu syai' ala syai' au nafihi anhu. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau menafikannya ya. Maksudnya apa ya? Ketetapan itu hukum lah, kira-kira begitu dalam segi bahasa. Wa syar'an, adapun dalam segi syariat adalah kitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Yaitu kitab Allah, firman Allah yang berkaitan dengan perilaku pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Dari bentuk perintah, dari bentuk larangan, ataupun dalam bentuk pilihan ya. Ada dalam kondisi diperintahkan, ada kondisi dilarang, ada kondisi yang diberikan pilihan. Anda mau pilih apa atau bagaimana. Nah, jadi dalam hukum Islam nanti akan Anda ketahui berarti apa yang hukum syariat itu ya, kalau nggak perintah, larangan, atau pilihan ya. Garis besarnya ada 3. Apa sih yang dimaksud mukallaf gitu ya? Nah, mukallaf itu apa? Banyak orang mungkin tidak tahu mukallaf itu apa. Mukallaf itu kalau dalam kitab itu Anda bisa lihat di bagian bawah ya, halaman 9. Mukallaf itu apa? Al mukallaf huwa apa? Wal murad bil mukallaf apa? Wal mukallaf huwa al balik al aqil. Orang yang sudah balik, orang yang sudah balik. Balik itu apa? Balik itu orang yang sudah mencapai umur yang sudah ditentukan untuk dia siap menerima beban tanggung jawab atas dirinya ya. Kita tentu tahu kalau laki-laki balik secara umur barangkali kisaran umur 15 tahun. Kalau perempuan kisaran umur berapa? 11 atau sebelumnya ya. Ini kalau kisaran umur. Akan tetapi kalau kisaran-kisaran yang lain yang umum adalah bagi laki-laki adalah keluarnya sperma. Apabila seorang laki-laki sudah mengeluarkan sperma, meskipun belum umur 15, maka mulai itulah kemudian disebut balik. Adapun perempuan, jika dia mengalami haid pertama kali, maka setelah haid itulah dia terhitung orang yang sudah balik. Nah, ketika orang sudah balik, maka akan menerima khitab ini, akan menerima peraturan yang sudah ditentukan. Ada kewajiban, ada larangan, dan ada pilihan ya. Tetapi kalau orang yang belum balik, maka tidak menerima beban ini. Apakah cukup mukallaf itu hanya balik saja? Tidak. Ada lagi, yaitu al-aqil, orang yang waras, orang yang berakal. Artinya waras, bukan orang yang tidak waras. Orang yang akalnya sempurna. Kalau orang akalnya mungkin tidak sempurna, atau ada kekurangan, atau ada cacat akal, maka dia tidak disebut mukallaf. Artinya apa? Dia tidak terkena beban dalam menerapkan hukum-hukum syariat. Lalu kemudian bagaimana pembagian hukum? Pembagian hukum tentu kalau Anda lihat aksamul hukum ya. Hukum nanti secara garis besar hukum dibagi, ada hukum taklifi, hukum pembebanan yang langsung fokus pada ininya. Ada juga hukum wad'i, hukum yang menjadi sebab atas sesuatu yang lain ya. Atau hukum yang menjadi sebab atas nanti keadaan hukum ya, gitulah. Nah, sementara hukum taklifi ini nanti dibagi menjadi 5. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-ijab, atau yang kita kenal dengan sebutan al-wajib ya. Al-wajib atau al-ijab. Ini Anda bisa lihat dalam halaman 11 ya. Nanti Anda bisa lihat di situ
ada keterangan tentang al-ijab atau al-wajib. Apa al-wajib? Nah, al-wajibu yaitu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ya. Sesuatu yang diberikan pahala bagi orang-orang yang melakukannya dan diberikan siksa bagi orang-orang yang meninggalkannya. Jadi kalau orang dalam kondisi sudah menerima beban ini, maka ketika mendapatkan perintah kewajiban, maka dia harus melakukan. Kalau nggak melakukan, maka dia kena dosa karena sudah dibebankan tanggung jawab. Nah, di dalam halaman 11 itu rinciannya ada al-ijab, tetapi Anda bisa lihat dalam halaman 15 definisi yang mudah bisa Anda hafalkan dan kasih garis bawah bahwa al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi, ya, sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan diberikan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Lalu yang kedua adalah an-nadbu atau al-mandub, ya, atau as-sunnah, ya, terserah, ya. Istilahnya sunnah, kita kenalnya sunnah atau mandub, ya, mandub atau sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah ini sama, ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya, wala yu'aqab wala yu'aqib ala tarkihi, dan tidak diberikan dosa, tidak diberikan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Kalau wajib melakukan dapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Kalau sunnah melakukan mendapat pahala, tidak melakukan tidak berdosa. Jadi kalau sunnah adalah ketika Anda melakukan maka itu lebih baik. Tetapi kalau Anda tidak melakukan, ya Anda tidak berdosa. Kondisinya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang netral adalah al-ibahah atau al-mubah, kita seringnya mubah. Mubah itu apa? Mubah adalah suatu perbuatan yang tidak ada pahala saat dilakukan dan tidak ada dosa saat ditinggalkan, ya. Ditinggalkan maupun dilakukan tidak ada dosa, tidak ada pahala. Itu namanya mubah. Mubah itu free, ya, bebas. Ya, macam-macam lah. Contoh nanti bisa Anda lihat kalau mubah itu contohnya, ya, misalkan tidur, makan, ya, pokoknya begitulah, ya, yang mubah-mubah, ya. Kalau wajib contohnya tadi apa? Sholat, misalnya zakat, puasa, itu kan wajib semua contohnya. Kalau sunnah contohnya apa, ya? Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha dan sebagainya, itu sholat tahajud, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu semuanya sunnah, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah makruh atau al-karoha. Apa itu makruh? Makruh adalah kebalikan dari sunnah, ya. Kalau dalam definisi hukum ini, ya. Makruh apa? Makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqib ala fi'lihi. Sesuatu yang diberikan pahala kalau mau meninggalkannya dan tidak dosa kalau dia tetap melakukannya. Ya, makruh itu apa? Sesuatu yang tidak berdosa ketika dilakukan tetapi mendapatkan pahala ketika ditinggalkan, ya, atau dibolak-balik sama. Intinya apa? Intinya adalah ma yusabu ala tarki, sesuatu yang diberikan pahala kalau mau meninggalkannya dan tidak dosa kalau masih dilakukan. Hal-hal yang makruh, ya, misalnya, ya, hal-hal yang sebenarnya tidak haram, hanya makruh. Maka dalam hukum nanti tidak serta-merta yang dilarang itu terus kemudian menjadi haram, ya. Nanti ada aturannya. Terus yang kelima adalah hukum al-haram atau tahrim. Haram, ya. Haram apa? Ma yusabu ala tarki, sama, ya. Sesuatu yang diberikan pahala ketika meninggalkannya, tetapi wa yu'aqab ala fi'lihi, tapi akan diberikan siksa bagi yang melakukan, gitu, ya. Kalau makruh tidak ada siksa bagi orang yang melakukan, tapi kalau haram ada siksa bagi yang melakukan, ya, atau ada dosa bagi yang melakukan. Maka nanti dalam hukum yang haram itu jelas, ya, yang wajib itu juga jelas. Nah, selain itu nanti
itu banyak dilalah atau banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu, sehingga hukumnya nanti menjadi pilihan ya. Kalau yang perintah wajib itu namanya perintah wajib, sementara kalau larangan itu ya haram. Sementara yang pilihan ya 3 tadi, sunnah, mubah, dan makruh, ini pilihan. Anda dikasih pilihan untuk memilih mau Anda lakukan atau tidak. Itu hanya plus saja ya, nggak ada minusnya. Tapi kalau yang wajib ya Anda kalau nggak melakukan dosa, kalau yang haram kalau Anda nggak meninggalkan juga dosa. Ini adalah pembagian hukum secara simpelnya ya, dalam kondisi hukum taklifi. Lalu apa contoh-contohnya? Nanti Anda bisa lihat ya, kalau definisi mudah ini seperti ini 5 hukum. Kalau Anda lihat dalam kitab itu pada halaman 15, kemudian halaman 17, 18, dan 19 ya, untuk memudahkan Anda menghafalkan definisi-definisi tentang hukum-hukum yang baku di dalam fikih ya. Maka hukum itu, hukum pokok dalam syariat Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Selain itu mungkin bukan hukum ya. Nanti jangan sampai membuat hukum-hukum baru ya, yang tidak ada aturan yang sesuai. Lalu kemudian itu kan hukum taklifi tadi. Lalu kemudian ada hukum yang lain namanya hukum wad'i ya, hukum yang menjadikan sebab atas hukum itu. Contohnya apa? Ya nanti hukum wad'i ini terbagi 3, yaitu apa? Yaitu misalkan sementara ini ya, di dalam kitab ini terbagi 3. Sebenarnya mungkin nanti akan Anda temukan beberapa yang lain di dalam kitab yang lain. Tetapi dalam kitab ini tertulisnya 3, yaitu apa? Ada as-sabab atau sebab. Sebab itu apa? Sebab itu adalah sesuatu atau mayastalzimu wujudal hukmi. Adanya dia menjadikan adanya hukum. Ya, sebab itu adalah sesuatu yang karena dia ada maka ada hukum. Ya, makanya gitu. Contoh begini, kenapa orang didenda? Karena ada sebabnya. Sebab melakukan bla bla bla. Namanya sebab itu ya itu. Contohnya, kenapa sih orang wajib sholat duhur? Karena apa? Ya karena dia sudah masuk waktu duhur, ada waktunya. Ya kalau nggak ada waktunya nggak waktu duhur ya nggak ada kewajiban sholat duhur. Itu contohnya sebab. Lalu kemudian yang kedua adalah asyartu atau syarat. Nah, syarat itu biasanya apa? Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi ketentuan. Kalau dia ada maka yang lain itu jadi sempurna. Ya, misalkan sholat. Syarat sholat adalah misalkan berwudu. Orang sholat khusyuk kayak apa, tapi nggak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Artinya apa? Orang diperintahkan sholat, otomatis diperintahkan untuk melengkapi syaratnya. Jadi tidak serta-merta misalkan sholat aja tetapi tidak melakukan syaratnya. Syaratnya apa? Ya, bersuci ya, atau berwudu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Sudah masuk waktunya, ini kan syarat semua ya. Atau syarat-syarat yang syarat sahnya sholat ya, termasuknya begitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-mani. Al-mani ini kebalikan dari as-sabab. Kalau as-sabab adanya dia menjadikan adanya hukum. Kalau al-mani ini apa? Mayastalzimu wujudu adamul hukmi. Adanya dia menjadikan hukum hilang. Jadi karena ada dia maka hukum itu hilang. Itu namanya mani. Apa contohnya? Contohnya begini, setiap orang tentu wajib melakukan kewajiban yang sudah dibebankan ya. Misalnya apa? Orang Islam wajib melakukan sholat 5 waktu, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi orang yang perempuan misalkan datang bulan atau haid dia, maka apa? Maka kewajiban sholat itu secara otomatis hilang karena ada mani, ada penghalang. Nah itu contohnya ya. Jadi mani adalah adanya sesuatu menjadikan hilangnya hukum. Itu mani. Dan nanti banyak ya. Ketika ada mani maka hukum itu
tidak berlaku atau hukum itu hilang, gitu ya, dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat ini di halaman 12 dan 12-an ya. Jadi dalam kitab itu secara detail nanti contoh-contohnya Anda bisa lihat sendiri di sana. Tidak saya sebutkan terperinci karena terlalu banyak. Ini saya simpelkan saja bahwa dalam hukum Anda harus hafal bahwa ada hukum 5 yang pokok, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu harus tahu mana yang makruh, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, gitu ya. Sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, misalkan berjamaah adalah sunnah, misalkan ya. Tidur adalah mubah, gitu ya. Misalnya kan makan sambil berdiri adalah makruh, misalkan. Lalu kemudian memakan babi adalah haram, misalkan begitu ya. Ini contoh kecilnya, Anda harus paham betul. Karena apa? Nanti di dalam Al-Quran jelas mana yang wajib, jelas mana yang haram, jelas mana yang dilarang, jelas mana yang diperintahkan, jelas mana yang halal, jelas ya. Ini dalam urusan hukum secara pokok. Nanti kalau dalam hal makanan ada halal, ada haram, ada hal-hal yang tidak jelas urusannya. Misalkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi nanti kalau dalam urusan makanan halal haram itu sudah jelas. Tetapi kalau dalam hal yang lain hukum itu ada 5 yang tadi dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dapat dipahami, nanti bisa dilihat di dalam kitab Anda. Paling tidak Anda harus menghafal 5 hukum yang sudah ditentukan itu, dan nanti di dalam penilaian Anda akan ditanyakan supaya Anda bisa menjawab dengan baik, maka hafalkanlah definisi yang pokok. Bisa Anda lihat dalam halaman 15, 16, 17, 18 hingga 19. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.